Kami izinkan Tuhan Kau hadir dalam ruangan ini. Kami minta hadirat-Mu tinggal di tempat ini Tuhan. Jana hidup, lepaskan dahaga jiwaku. Ralabakashene menderene metepekio motopokusan. Maka ralabakashenderene metepepiana. Lepaskan dahaga jiwaku. Makarala masheto koro isilah hingga sampai sempurna. Nikmatin Tuhan. Ngerasain Tuhan gak? Hah? Tutup matamu, pelan-pelan nikmatin, kita nikmatin Tuhan sekali lagi. The best. Rasa haus dan laparmu akan mengundang Tuhan dalam ruangan ini. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Buka matamu dan duduk. You adore. Amin. Enak nyembah Tuhan ya. Enak ya nyembah Tuhan ya. Maunya nyembah ya. Nanti kita lanjutkan hari Minggu ya. Hari Minggu saya mau ngomong tentang Roh Kudus. Pasti urapannya powerful. Setiap saya ngerasani Tuhan, saya setiap ngomong Tuhan selalu hadir. Dia itu the best Allah. Kadang saya nyembah pengen nangis rasanya. Terlalu baik. Kita dekat sama Tuhan, the best Tuhan itu. Allah yang kita sembah itu luar biasa. Tuhan, Kau baik Tuhan. Buat kami mencicipi hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Dan kami ingin tinggal bersama-Mu selama-lamanya Tuhan. Menikmati-Mu, sungguh menikmati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan dekat sama kita ya. Dekat banget. Rasanya real ya. Benar ya?
Dia peluk kamu rasanya, di sampingmu. Powerful sekali. Saya lebih suka nyembah Tuhan daripada khotbah sebenarnya. Tapi umat Tuhan harus dikhotbahin supaya ngerti kebenaran. Lebih enak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya jadi ngerti tentang apa yang Daud omongin. Lebih baik aku tinggal di dalam bait-Mu. Orang yang bisa tinggal di bait Tuhan karena dia memiliki kehausan dan kelaparan sama Tuhan. Bukannya Kristen agamawi. Makasih Bapak udah datang. Mereka adalah orang yang baru kenal Tuhan. Ternyata kenal Tuhan enak ya. Pengen nangis terus. Ya. Tuhan kita real. Tuhan kita gak mati. Atau setengah mati. Dia serial. Dia bisa datangi kamu. Bisa peluk kamu. Bisa manifestasi melalui hidupmu. Dan tambah hari tambah besar urapan itu. Kalau kita masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita memiliki rasa haus dan lapar sama Tuhan. Bukan sekedar main musik. Bukan sekedar khotbah. Bukan sekedar pelayanan. Tapi sungguh-sungguh hati ini nih, jatuh cinta sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Kadang momen tertentu, kalau kita memiliki kehausan, kelaparan sama Tuhan, kita nggak butuh yang lain kadang. Sekalipun kita punya masalah, sekalipun kita ngalami tekanan, impitan, persoalan hidup, mungkin mikirin pasangan hidupmu karena kamu masih muda, tapi di sisi lain kamu mengalami rasa haus dan lapar sama Tuhan, nggak pingin apa-apa, hanya pingin Tuhan. Rasa kerinduanmu sama Tuhan itu akan dipuaskan. Tapi kalau kamu ibadah hanya sekedar ibadah, ya penting ada ibadah, ya saya mau ikut ibadah, saya mau pelayanan, ya ikut pelayanan. Hidupmu gak akan memiliki dampak apa-apa. Harus taruh hati ini sama Tuhan. Gak main-main kalau jadi orang Kristen itu. Sungguh-sungguh. 2 Korintus pasal yang ketiga 16 dan 18. Kita akan memuji Tuhan terus kalau hati kita ini nempelnya kepada Tuhan. Kalau kamu nempel pada dunia, kamu akan menjadi sama seperti dunia. Kamu nempel pada keinginanmu, kamu persis seperti ngikuti gaya hidupmu yang duniawi. Kamu nempel Tuhan, kelakuanmu, karaktermu sama seperti itu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau kita ini balik sama Tuhan, kita disingkapkan, mata hati kita dibukakan, ngerti kebenaran, ngalami kebenaran, ngalami Tuhan. Paulus ketika bertemu dengan Tuhan, dia ngalami Tuhan, hidupnya berubah. Bapak Ibu ketemu Tuhan, hidupmu berubah, karaktermu berubah. Tiba-tiba pingin memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, pingin Tuhan. Kalau engkau disingkapkan kebenaran di dalam hidupmu, di Yohanes 3 yang ke-8 ya, Yohanes 3:8. Engkau akan tahu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita nempel sama Roh Kudus, kamu berjalan kemana saja, kamu akan mengalami kemerdekaan, mengalami breakthrough dan terobosan. Tapi orang yang gak mengalami, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan dirinya sendiri, orang itu akan menjadi egois, orang itu menjadi sombong, menjadi belagu, susah diatur, susah dinasihatin, jalan maunya sendiri, hidup semaunya sendiri, enaknya sendiri, nggak mau ngerti kehendak Tuhan. Tapi kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, pengalaman penuh Roh Kudus itu bukan pengalaman sekali dengan tanda berbahasa lidah, tapi pengalaman setiap hari kita bergaul dengan Tuhan kok. Kisah para Rasul pasal pertama dipenuhi Roh Kudus, pasal kedua dipenuhi Roh Kudus, pasal ketiga sampai pasal terakhir dipenuhi Roh Kudus. Tidak heran, powerful sekali urapannya, dahsyat sekali kuasanya. Terjadi mujizat. Bahkan bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Mas Pera tidak ada mata, tidak ada padaku, tatap mataku. Mengalami breakthrough dan terobosan. Powerful nggak? Lu urapan itu ada di kita loh. Kita anak-anak muda yang nggak dipakai Tuhan loh. Kalau kamu sungguh-sungguh pakai Tuhan luar biasa. Saya tahun 98, saya sekarang umur 45. Tahun 98 umur berapa ya? Matematikan kalau pintar bisa ngitung itu berapa ya? 23. Saya udah melayani. Kalau engkau hari ini taruh hatimu, taruh hidupmu sama Tuhan, kamu umur saya 45 tahun, powerful kamu dipakai ke bangsa-bangsa. Urapanmu tambah hari tambah menggulung,
Hadiratnya semakin kuat, semakin tebal. Semakin tebal, semakin tebal. Tapi kalau hari ini hidupmu biasa saja, biasa saja kamu, hidupmu biasa saja, 5 tahun, 4 tahun ya kan tetap sama seperti itu. Tapi kalau hari ini kamu komitmen sama Tuhan, hidupmu akan berbeda. Hidup sama Tuhan itu komitmen setiap hari, jalan sama Tuhan. Dengerin baik-baik nih, kita baca selanjutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Loh, kamu dan saya ini mencerminkan kemuliaan Tuhan loh, dengan muka yang tidak terselubung. Jadi orang itu bisa ngelihat kemuliaan Tuhan melalui hidupmu, melalui hidup saya. Kamu ditempatkan di mana saja, kamu berjalan di mana saja, melakukan aktivitas apa saja, urapan Allah itu menyertai hidupmu. Dan orang bisa merasakan hadirat Tuhan karena kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita loh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bayangin kemuliaan Tuhan itu powerful nggak? Bukankah kemuliaan Tuhan yang membuat Saulus matanya buta, ketemu Tuhan dan diubah menjadi rasul yang powerful dan dahsyat sekali. Dia mengubah Petrus dari Simon menjadi Petrus dan penginjil yang powerful. Sekali khotbah 3.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang bertobat. Power, mujizat terjadi di mana-mana. Dan kemuliaan yang sama itu tinggal dalam hidupmu loh hari ini loh. Yang jadi masalahnya, seringkali setan buat kita nggak sadar bahwa kita ini orang yang diurapin Tuhan. Sehingga kelakuan kita persis seperti orang-orang lainnya, anak-anak lainnya. Hidup kita harus komitmen sama Tuhan. Kau mesti komitmen hidup dalam kekudusan ini, anak muda ini. Kamu akan mengalami banyak ujian, mengalami banyak tes, mengalami banyak hal yang harus dimurnikan di dalam hatimu. Tapi kalau kau komitmen hidup kudus, hidup suci, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, kau hidup berbeda dengan orang lain. Nanti tahun-tahun ke depan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan yang makin powerful dan dahsyat. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, dan maka kita diubah, katakan kita diubah. Saya diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah tambah hari, tambah diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu harus sama seperti Tuhan. Kalau engkau ngikut Tuhan ke gereja, tapi kelakuanmu sama seperti orang dunia. Orang dunia gak bisa ngelihat kemuliaan Tuhan, ngelihat setan malahan yang ada. Gak heran orang model kayak ini jadi batu sandungan, nyakitin orang lain. Dia gak peduli dengan hati Tuhan. Yang kita harus pikirkan yang pertama kali, kita peduli dengan perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan. Kalau hidupmu tiap hari takut akan Tuhan, mendedikasikan hidupmu sama Tuhan, kamu mikirin kalau mau berbuat, mau bertindak, kamu mikir dulu, ini Tuhan berkenan apa tidak? Ini Tuhan disakiti, Tuhan diuntungkan, Dia dimuliakan apa tidak? Bayangkan kalau engkau setiap hari berjalan seperti itu. Umur berapa sekarang? 25. Kamu umur berapa? 25 rata-rata. Nanti umur 30 tahun, urapanmu double porsi. Nanti umur 45 tahun kamu lebih hebat dari saya, lebih sukses, lebih berhasil, lebih diurapi, lebih memiliki pengaruh, dan lebih dimulai dengan komitmen mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mikirin perasaan Tuhan, jangan pikirin perasaanmu. Kita harus mengkonsekrasikan hidup kita. Kita harus menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Berbeda. Orang lain nge-mall, Starbucks, kamu duduk di sini kan udah berbeda itu. Bayar harga kamu sama Tuhan. Dimulai dengan hari ini. Komitmen mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalian pintar bahasa Inggris. From glory to glory. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari urapan yang satu pada urapan yang lain. Hari ini kau berjalan dalam pengurapan, besok berjalan dalam pengurapan. Besok berjalan dalam pengurapan, besok berjalan dalam pengurapan lagi. Besok berjalan dalam pengurapan lagi. Powerful nggak? Hari ini kamu dalam kekudusan, besok dalam kekudusan, besok dalam kekudusan, besok dalam kekudusan lagi. Hari ini kamu nyembah Tuhan, besok ditambah lagi, tiap hari, terus. Tiap hari terus, sampai kamu lupa lo mau berbuat dosa. Karena kamu mikirin Tuhan dan perasaan Tuhan. Kamu kerja, kamu jadi pelajar, kamu jadi pegawai, kamu jadi bos, kamu jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, kamu jadi orang yang tanggung jawab. Gak mau jadi sembarangan dan sembrono. Karena apa? Kamu bertanggung jawabnya sama Tuhan. Orang kayak begini nih, orang yang punya integritas hidupnya, berbeda dengan orang lain. Tapi kalau hidup kita itu sama, ya buat apa? Apa yang membedakan kita dengan anak Tuhan yang lain? Harusnya ibu mesti pakai ini loh, pakai tripod biar nggak pegel. Hidup kita harus berbeda dengan orang lain.
Kalau hidupmu berbeda, penyembahanmu pasti berbeda. Saya pernah ngomong ya, khotbah saya kemarin. Dengerin baik-baik. Semua orang bisa nyembah Tuhan. Semua orang bisa nyanyi. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap penyembahannya. Amen? Hanya orang yang nempel sama Tuhan, memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Dan itu perlu dibangun setiap hari. Perlu dibangun setiap hari. Katakan dibangun setiap hari. Dan kita harus mengenakan manusia yang baru. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi sama terus. Sama terus. Jesus, I just want to thank you. I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Orang ya, kalau berjalan bersama Tuhan setiap hari, kata-katamu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, tujuan hidupmu berubah, berbeda dengan orang lain. Kamu masih ngerasain hadirat Tuhan ya? Tebel hadiratnya ya? Enak ya? Haleluya. Urapannya kencang di sini. Percaya deh, urapannya kencang. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all. Mara la masyadar. You're all I need. Jesus, You're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. saya meski selesaikan khotbah saya. Maunya nyembah aja sebenarnya. Nggak tahu beda ibadah hari ini. Marahlah bakasih ini. Marahlah bakasih. Makasih Tuhan. Kita lanjutkan khotbahnya sebentar ya, biar cepat selesai deh. Di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikiran yang sia-sia. Kita harus komitmen hidup dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kita harus memiliki pikiran yang berbeda. Pikiran kita adalah pikiran Kristus, mengikuti gaya hidup Yesus, cara pandang Yesus, pola pikirnya Yesus Kristus. Nah, pikiran kita ini gak bisa selaras dengan firman Tuhan kalau kita gak belajar firman Tuhan. Kita harus ngerti firman, kita harus selidikin firman, terus belajar kebenaran, supaya hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia. Kalau tidak, kita punya pola pikir sendiri, cara pandang sendiri. Nah, pola pikir dan cara pandang kita sendiri itu yang akan membuat kita merasa benernya dewe, benarnya sendiri, karepnya dewe, karepnya sendiri, bertindak seenak sendiri,
melakukan semuanya semau seenak karena ngikutin perasaan dan kemauanmu. Perasaan dan kemauanmu harus diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau enggak, kemauan dan perasaan itu ngontrol dan mengendalikan begitu rupa, dan akhirnya kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Banyak orang Kristen yang dikontrol, dikendalikan oleh emosinya, oleh amarahnya, oleh egonya, sehingga tidak peduli dengan Tuhan sama sekali. Orang-orang model begini ya, dari tahun ke tahun hanya bikin trouble dan masalah, ditempatkan dimanapun saja, ketemu sama siapapun juga, hanya bikin masalah terus. Orang-orang model kayak ini tidak akan bisa dipercaya Tuhan. Hidupnya akan terus sama dari tahun ke tahun. Harusnya hidup kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan akan bawa kita naik dan tidak akan pernah turun. Kita akan dijadikan kepala bukan jadi ekor. Kita akan diberkati. Kita akan memiliki pengaruh harusnya. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan kita semakin bertambah-tambah harusnya. Itu Kristen yang sehat, itu Kristen yang normal. Bukan malah jadi batu sandungan. Kerjaannya sakit hati, pahit, tersinggung, marah. Kayak model opo kayak gitu. 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nggak bisa bersekutu dengan Tuhan karena nggak punya kerinduan, nggak bisa kehausan dan kelaparan, nggak ada sama sekali. Kristen pun Kristen KTP-nya aja, minggu ke gereja, pulang dengerin khotbah, setelah itu pusing cari makanan di restoran mana yang paling enak, ngumpul sama teman-temannya, nggak peduli sama Tuhan. Orang Kristen yang sejati itu, orang itu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Orang Kristen yang sehat memiliki kerinduan dengan Tuhan, pingin rasanya itu dekat dengan Tuhan terus. Seperti kalian kan pernah jatuh cinta kan? Pernah jatuh cinta kan? Orang yang jatuh cinta tuh maunya dekat terus. Mau banjir, Jakarta banjir, tetap disamperin. Kok Bapak ngomong begitu? Pernah dulu saya ngalah. Naik becak tinggi-tinggi sampai depan rumahnya saya jatuh, percuma. Karena apa? Ada kerinduan, pengen ngobrol terus. Kalau nelpon berlama-lama, dulu belum ada handphone, masih pakai koin teleponnya, pakai wartel. Tukang wartelnya main ngomel-ngomel kadang. Karena pingin deket dengan orang yang kita cintai. Ada rinduan, ada rasa pingin deket itu loh. Cinta sama Tuhan itu harusnya kayak seperti itu loh, pingin deket sama Tuhan. Kamu berjalan dimanapun, kamu melakukan aktivitas apapun juga, kamu bisa duduk diam dan pingin koneksi hatimu dengan Tuhan. Orang Kristen yang haus dan lapar nih, seperti Bapak ini kan pasti, ini orang baru bertobat sebulan loh, memiliki rasa haus dan lapar sama Tuhan loh. Benar ya? Pingin kenal Tuhan sungguh-sungguh, pingin ngalami Tuhan sungguh-sungguh, dan nyembah sedikit aja ngerasain hadirat Tuhan. Benar apa enggak? Kita yang sudah Kristen di atas 3 tahun, yang bertahun-tahun Kristen, sudah merasa hebat, merasa pintar, merasa kudus, merasa suci, merasa punya surga sendiri, dan merasa ngerti firman. Kalau ada orangnya bikin salah, kita hakimi orang lain seenak kita sendiri. Kayak apa itu? Model apa? Terus kayak begitu pengen dipakai Tuhan. Terus kayak begitu pengen diurapin Tuhan. Hidupmu tidak akan pernah dipakai Tuhan kalau caramu, hidupmu dari hari ini nggak bener di hadapan. Ini anak muda, saya ngomongnya keras sekali ya. Kalian agak shock kayaknya dengarnya ya. Shock ya? Kok mukamu tegang? Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang ngerti firman gak mau melakukan firman, itu orang degil hatinya. Ditegur, dinasihatin pendeta A, B, C, D, E, F, G, dengerin khotbah, ribuan khotbah, tapi tetap melakukan dosa yang sama, pelanggaran yang sama, gak mau bertobat. Itu namanya orang degil hatinya. Kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus, setiap hari bergaul dengan Tuhan, setiap hari nyembah Tuhan, Tuhan akan taruh kepekaan. Ketika kamu melakukan dosa, tiba-tiba ada templakan Roh Kudus, boom! Rasanya tidak enak yang di dalam ini. Tiba-tiba kamu sadar diri, pengen bertobat dan balik kepada Tuhan. Anak muda harusnya lebih powerful hari ini loh. Kegerakan di akhir zaman yang dipakai adalah anak-anak muda. Nah, sekarang dibangkitkan anak muda, hamba Tuhan, anak muda yang diurapi, powerful, banyak sekali loh. Jangan kamu menjadi sama dengan mereka, orang dunia yang gak kenal Tuhan. Cuma teman-temanmu yang kerjanya gak kenal Tuhan. Kita harus jadi orang yang berbeda. Kekristenanmu harus berbeda, jam doamu berbeda, rasa haus dan laparmu akan Tuhan juga berbeda. Rasa haus dan laparmu akan kebenaran firman Tuhan juga harus berbeda. Harus berbeda dari yang lain. Bergaul dengan Tuhan setiap hari, itu yang membuat hidupmu akan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin dibawa menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan, melakukan banyak hal yang powerful dan dahsyat sekali. Ini orang yang gak kenal Tuhan, orang yang Kristen, tapi kelakuannya seperti orang dunia, sikapnya seperti orang dunia, tindak tanduknya seperti orang dunia, gak punya etika, gak punya norma. Orangnya model kayak begini, perasaan mereka tumpul, melakukan dosa kebal,
nyakitin orang lain, nggak peduli. Ngelukain orang lain, nggak peduli. Yang penting aku, diriku, dan saya. Orang kayak begini itu perasaannya tumpul, nggak punya empati. Padahal di sini namanya apa? Care. Care apa artinya? Peduli. Kamu harus peduli dengan Tuhan, dan kamu harus peduli dengan orang lain, dan kamu harus peduli dengan semua dosa dan pelanggaranmu supaya kamu nggak melakukannya lagi. Baru hidupmu tambah hari tambah berubah. Nanti doamu berubah, penyembahanmu berubah, sifat dan perbuatanmu, karaktermu pun juga akan berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segar dengan Tuhan. Orang yang perasaannya tumpul itu, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini nggak peduli hidup dengan kekudusan. Bisa loh kita nih nyembah Tuhan, bisa kita nih di gereja nih kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah semua. Tapi di luaran sana kamu mulutmu bisa jahat sama orang, tuh bisa loh. Kamu bisa main musik di sini tapi kamu hidup nggak kudus, tuh bisa loh. Hidup nggak takut akan Tuhan loh. Tapi kalau yang tahu kelakuan dan sifatmu kan hidupmu, dirimu dengan Tuhan. Kita kan nggak pernah tahu. Wong saya pendeta juga bukan hamba, bukan Tuhan. Gembalamu juga nggak tahu loh kamu melakukan dosa atau pelanggaran atau apapun. Yang tahu adalah hatimu dengan Tuhan loh. Tapi kalau hatimu kamu serahkan sama Tuhan, hidupmu serahkan penuhnya sama Tuhan, kamu kan jadi orang yang komitmen mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga loh. Dan kamu nggak akan melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Amin, anak muda. Harusnya komitmen sungguh-sungguh. Hari ini meski bayar harga di hadapan Tuhan, nggak main-main lagi. Kamu nggak akan buang waktumu sia-sia. Kamu akan buang waktumu percuma, nggak akan lagi. Karena kamu akan pikir, saya mau melalui setiap hari saya ini berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hari ini saya berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kesetiaan, berjalan dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam doa, berjalan dalam firman. Tambah hari, hidupmu tambah berubah, tambah diurapi, tambah powerful sekali. Saya berdoa dari tempat ini ada orang-orang yang dipakai jadi pemimpin-pemimpin besar suatu hari nanti. Jadi hamba Tuhan yang diurapi, powerful sekali. Bahkan bayang-bayangmu suatu hari akan menyembuhkan orang sakit. Kamu tumpang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan, breakthrough, terobohan, mujizat. Hidupmu akan dipakai Tuhan, powerful sekali. Dimulai hari ini. Cari Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan, dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Amin. Saya ini hamba Tuhan, tapi saya juga kerja loh. Saya punya usaha. Tapi waktu saya lebih banyak dedikasikan untuk Tuhan loh. Kalau enggak, hidup saya akan menjadi sama dengan hamba Tuhan. Dahulu sebelum kenal Tuhan, harus meninggalkan manusia yang lama dan yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Rohmu akan fresh setiap hari kalau engkau bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau nyembah Tuhan setiap hari, engkau semakin disegarkan dengan hadirat Tuhan. Kalau engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari di kamar doamu, udah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah rata-rata. Udah. Ibu udah didoain ya? Nanti kita doain ya. Kalau enggak nanti hari Minggu ya didoain ya. Nanti hari Minggu datang lagi sini ya, di ibadah umum. Tiap hari kita harus memperbaharui hati kita ini di dalam Tuhan, dalam hadiratnya. Kamu harus diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiranmu diperbarui waktu kamu merenungkan firman. Kamu belajar firman. Kamu memperkatakan firman. Dengerin khotbah, terutama khotbah saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Kita ini setelah dilahirkan baru. Yang dilahirkan baru adalah manusia rohmu. Di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Waktu kamu lahir baru, manusia rohmu yang dilahirkan kembali. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Manusia rohmu itu persis seperti Tuhan. Nah, Tuhan adalah kudus, dia tidak pernah bisa bersatu dengan yang najis dan kotor. Makanya dia harus menyucikan dan memberi kita hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempatnya tinggal Tuhan. Itu rohmu. Tapi pikiranmu kan belum diperbarui jiwamu. Jiwamu itu berbicara tentang apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Itu perlu diperbarui hari demi hari dengan firman.
belajar firman, ngerti firman, hidupin firman, praktek firman itu semakin hari semakin diperbarui. Semakin kamu belajar firman, ngerti firman, tambah hari hidupmu akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kita harus kenakan manusia yang baru itu, dan menakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Baru kita bisa menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima ini yang ngomong ayat yang sama loh. Persis sama loh yang dibahas nih. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus belajar mematikan semua keinginan duniawi kita. Yaitu apa? Percabulan. Pikirannya cabul nih. Anak-anak muda ini yang hormonnya masih naiknya tinggi sekali, bisa kontrol dengan baik nih. Kayak pacaranmu harus kudus. Ngerti nggak? Kali ini adalah orang-orang terhormat loh, anak-anak kerajaan loh, bukan orang-orang murahan loh. Kalau pacarmu mau sentuh kamu, jangan mau, karena kamu adalah bangsawan kerajaan Allah, bukan orang murahan. Amin. Kalian adalah prince-nya kerajaan Allah, orang yang sangat terhormat di kerajaan Allah. Amin. Yang menjadi wakilnya kerajaan Allah di muka bumi ini, bukan laki-laki murahan, tapi laki-laki terhormat. Amin. Pacaranmu juga kudus, hubunganmu juga harus kudus. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Mentang-mentang pacaran I love you, you love me, kita pegang-pegangan, enak aja. Kalau mau dengerin baik-baik ya, saya ajarin. Perempuan-perempuan, katakan saya ini terhormat. Yang perempuan-perempuan yang belum punya pacar, yang belum nikah siapa? Kamu udah nikah? Kenapa nggak angkat tangan? Malu. Dengerin baik-baik. Kalau kamu punya pacar, pacarmu mau cium kamu, mau peluk kamu, mau ajak tidur kamu, dengerin baik-baik. Kamu minta bayaran yang tinggi. Loh kok gitu pak? Dengerin baik-baik. Karena kamu anggap saya pelacur. Kamu berani bayar berapa? 2 miliar, 3 miliar. Kok begitu? Iya, karena kamu anggap saya pelacur. Kamu mau sentuh saya? Kamu mau tidurin saya? Kamu mesti bayar sama saya. Ada 2 kemungkinan. Kalau itu laki-laki terhormat, dia akan minta maaf. Tapi kalau laki-laki itu jahat dan brengsek, dia akan maki kamu dan ninggalin kamu. Ngerti nggak? Kamu ini orang terhormat. Kamu bukan orang murahan. Jangan mau disentuh-sentuh, mau dipegang-pegang. Mentang-mentang kamu jatuh cinta, kamu mau dipegang-pegang, apa-apain. Enak aja. Kamu ini orang diurapin Tuhan, bukan perempuan yang murahan. Orang yang terhormat, orang diurapin Tuhan. Dan setan nggak bisa sentuh kamu harusnya. Salah ngomong. Ngerti nggak? Ngerti? Kamu mesti sadar diri bahwa kamu hari ini diurapin Tuhan. Orang pilihan Tuhan, bukan orang murahan. Bukan yang disale-sale yang di bawah itu. Ngerti nggak disale-sale? My Inggris from Tegal. Karena matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini nggak boleh nih kayak begini nih. Kalian mesti belajar ini. Semua yang mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang kamu hidup di dalam Kristus. Buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Siapa yang suka ngumpat? Ketika marah, kesel, ngomongin cicak, lalat, tokek, anjing hutan, anjing liar. Ada yang ngomong kayak begitu. Mulutmu adalah harusnya keluar kata-kata yang memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bukan kata-kata yang menjatuhkan dan membuat orang lain itu merasa direndahkan. Dengerin baik-baik ya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Dengerin baik, ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita diperbarui. Tujuan kita bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Tujuanmu bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk jadi orang yang keren, bukan untuk menjadi orang yang memiliki segala macam duniawi, bukan. Tujuan hidupmu, tujuan kekristenanmu yang pertama kali menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau kita ini salah tujuannya, kita ingin lebih hebat dari orang lain, kita ingin lebih keren dari orang lain, ujungnya kamu akan pakai cara duniawi melakukannya. Ngerti nggak ini? Kita nggak dipanggil untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, lebih diurapi dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih keren dari orang lain. Bukan. Panggilan kita harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan.
Setelah engkau dipanggil, ngerti panggilan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kamu akan komitmen mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan jalan maumu sendiri. Kalau kita ini ngejar sesuatu yang bukan dari kehendak Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu mau kita sendiri, ujungnya kita nggak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang sembarangan, sembrono, jalan maunya sendiri, ngelakuin apa-apa seenak kita, perut kita sendiri, dan ujungnya kita nggak akan pernah ngerti kehendak Tuhan. Makanya orang-orang model kayak begini jadi orang Kristen biasa saja. Hari ini komitmen, engkau harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Diberkati nggak sampai saya ini? Ini khotbahnya keras kan ya? Kamu diberkati apa enggak? Coba, coba. Wah, nggak diberkati nih kelihatannya nih. Bangkit berdiri aja kalian yang berkati. Duh, bangkit berdiri, diajak bangkit berdiri nggak percaya. Semuanya berubah. Yang nggak mau dikhotbahin hari ini berubah. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Hari ini mulai ambil komitmen sama Tuhan. Kalau kamu ingin dipakai Tuhan, mulai hari ini kamu dedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Lakukan hal yang berbeda dari biasanya. Kamu biasanya berdoa berapa jam? Kamu berdoa berapa jam sehari? Tiap detik. Waduh, powerful. Haleluya, saya kalah. Saya kalah. Jam doamu berapa sehari? Tiap detik. 3 kali sehari. 4 kali sehari. Wah, makan pagi, makan siang, makan malam, dan nyemil gitu ya. Dengerin baik-baik. Kalau hari ini kamu biasanya lakukan sesuatu yang lebih. Lakukan sesuatu yang lebih. Kalau hari ini kamu melakukan sesuatu yang lebih, ya, tiap hari kamu lakukan. Kamu lakukan hari ini berdoa mulai besok ya. Kamu bangun tidur, jangan pernah turun dari tempat tidurmu tanpa kamu nyembah Tuhan. Jangan pernah keluar dari tempat tidurmu sebelum kamu duduk diam di kaki Tuhan ngomong sama Tuhan. Jangan keluar kata-kata apapun dari mulutmu sampai kamu bilang thank you sama Tuhan. Sembah Tuhan. Kamu lakukan. Sehari kamu doa biasanya 15 menit, tambahin 5 menit jadi 20 menit. Mulai agak ngantuk, tambahin 5 menit. Terus tiap hari. Kamu sehari bisa berdoa sejam 2 jam. Berdoa bukan hanya merengek, minta jodoh, minta diberkati, minta ini. Tapi kamu memiliki pergaulan, keintiman dengan Tuhan. Setiap hari lo pengen kenal Tuhan, pengen kenal hatinya, pengen didapati berkenan di hadapannya. Tiap hari kamu lakukan seperti itu. Nanti kita akan lihat 2 tahun dari sini. Dari hari ini, 2 tahun dari hari ini. Hidupmu pasti berbeda, pengaruhmu pasti berbeda, urapanmu pasti berbeda. Amin. Permainan musikmu juga akan berbeda kalau engkau mulai bayar harga di hadapan Tuhan. Engkau bukannya sekedar main musik biasa, tapi kamu nyembah Tuhan. Dedikasikan hatimu sama Tuhan. Ada mengalir urapan, dan setiap nyanyianmu akan mengalir urapan yang powerful dan dahsyat. Amin. Sampai ini hari ini ngerti? Apa yang saya sampaikan ini perlu dipraktekin. Kamu hari ini bisa dan ketawa-ketawa bahagia kelihatannya, tapi waktu kamu praktek, kamu perlu bayar harga di hadapan Tuhan. Dan di sisi lain Tuhan akan ajarin kamu banyak hal, banyak tantangan. Masih muda, tantanganmu akan banyak. Tapi ketika kamu fokus sama Tuhan, kamu akan melihat hal besar bersama Tuhan. Iya, amin. Kejar Tuhan, bayar harganya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. 2 tahun, 3 tahun ke depan akan ada anak-anak muda dari tempat ini akan mempengaruhi bangsa-bangsa, akan dipakai, dipromosi, bahkan melahirkan nyanyian, penyembahan, bahkan kamu akan menciptakan lagu yang memberkati banyak orang. Amin. Tidak ada mustahil bersama Tuhan. Dimulai dengan hidup takut akan Tuhan.